Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Amira yang akan menjelaskan materi fisika. Pada video ini kita akan membahas materi fisika mengenai kelistrikan. Kira-kira apa saja ya materi yang akan kita bahas? Sebelum ke materi, coba kalian simak fenomena berikut. Bagaimana? Apa ada yang tahu fenomena tadi dinamakan dengan fenomena apa? Ya, betul sekali. Fenomena tadi biasa kita kenal dengan halilintar, petir, atau guntur. Ternyata dalam fenomena halilintar atau petir terdapat konsep fisika khususnya listrik statis. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Fenomena petir atau halilintar dapat terjadi akibat adanya awan-awan yang saling bertumbukan satu sama lain, di mana awan-awan ini memiliki muatan positif dan muatan negatif. Jadi dalam listrik statis kita mengenal adanya jenis muatan listrik, di mana muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ketika terdapat dua muatan pada jarak tertentu, maka akan timbul interaksi antara kedua muatan tersebut. Nah, untuk muatan yang sejenis, misalnya positif dengan positif dan negatif dengan negatif, maka akan timbul interaksi tolak-menolak. Sedangkan jika terdapat dua muatan yang tidak sejenis, yaitu positif dan negatif, maka akan timbul interaksi tarik-menarik. Interaksi antara kedua muatan pada jarak tertentu akan menimbulkan suatu gaya yang kita sebut sebagai gaya Coulomb. Gaya Coulomb dikemukakan oleh Bapak Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1786. Beliau mengemukakan bahwa gaya interaksi antara dua muatan berbanding lurus dengan perkalian masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara matematis, hukum Coulomb dapat kita tuliskan menjadi F sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah besarnya gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan dari masing-masing partikel dan R adalah jarak antar dua partikel tersebut. Di sekitar partikel-partikel yang bermuatan terdapat suatu ruang yang jika kita meletakkan suatu benda pada ruang tersebut, maka benda tersebut akan mengalami dan merasakan gaya listrik. Ruang ini disebut dengan medan listrik. Besarnya gaya listrik yang dialami oleh muatan Q per satu satuan muatan tersebut kita namakan dengan kuat medan listrik. Secara matematis, kuat medan listrik dapat kita nyatakan sebagai E sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan Q adalah muatan partikel dengan satuan Coulomb. Atau kita juga dapat menyatakan kuat medan listrik dengan E sama dengan K dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik, K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan Q merupakan muatan partikel dengan satuan Coulomb serta R adalah jarak. Garis-garis medan listrik ternyata dapat menembus suatu permukaan tertutup. Nah, hal ini dinyatakan oleh Gauss yang kemudian kita kenal sebagai hukum Gauss. Jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang tertutup secara tegak lurus dinamakan dengan flux listrik. Secara matematis, flux listrik dapat diperoleh dengan mengalami
medan listrik E dengan luas bidang A. Jika garis-garis gaya dari medan listrik menembus bidang secara tidak tegak lurus, maka kita dapat tentukan nilai dari flux listriknya menjadi E dikalikan dengan A dikalikan dengan cos theta, di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara medan listrik E dan garis normal pada bidang. Sekian pembahasan materi fisika yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.